Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Waalaikumsalam kita semuanya di Ngobduls, ngopi ngalor ngidul. Tadi kita udah ngobrol nih Bu sama Insyaallah. Pak Nandang, Pak Mirza, sama Mas Lili. Sekarang Ya. sama Ibu Mary nih. Oke. Obrolan kita yang ringan-ringan aja. Yang penting ada yang bisa diambil dari obrolan. Yang penting ada hikmahnya Ada ya. hikmahnya. Oke, setuju. Ini ngomong-ngomong kampus udah bagusan ya, udah punya kafe sendiri. Alhamdulillah ya. Sudah punya tempat nongki-nongki Ya, buat asik nih. teman-teman mahasiswa. Tadi kita udah ngopi juga. Bu Mary alumni sini ya Bu? Ya, sama dengan Mas Imam, Fikom angkatan? angkatan 95. Oh, Berapa tahun di atas Mas Imam ya? 2003. 2003. Jauh. Oh, kaum milenial. Kalau saya kolonial. Penjajah dong. Biasa mengoccupation adik kan? Iya benar. Kuman, benar. Ngobrolin apa Bu? Yang enak nih Bu? Oke, Kira-kira? ngobrolin apa ya? Ngobrolin tentang mahasiswa sekarang aja kali ya. Iya gimana Bu? Kan Sekarang udah dosen nih. sama-sama mantan aktivis nih. Mantan aktivis Saya di belakang panggung. Kalau Ibu kan Kayaknya- bagian paling depan. Gimana Bu? Ini Keadaan jangan mahasiswa. otaknya ya. Otaknya. Keadaan mahasiswa sekarang. Apanya tuh? Dari sisi apanya? Lebih spesifik lagi. Ya tough-nya, karakternya. Oke. Ya. Tapi nanti ada yang baper nggak ya? Enggak, kan nyantai. Nyantai ya? Relate, kenyataan kan? Related ya? Iya. Related nowadays ya. Oke. Iya. Kalau dibandingin dengan angkatan saya, ya zamannya kita masih jadi aktivis, gitu kan? Dulu kita jadi mahasiswa itu sekitar tahun 95 sampai lagi hot-hotnya gitu ya, sampai 98, 99. 98 lah yang paling hot ya. Karena 99 itu udah fokus dengan proses akhir kan, Iya. rata-rata dari kita. Karena tetap walaupun aktivis, lulus harus tepat waktu, Iya. ya kan? Benar-benar. Oke, Mas Imam juga sama kan? Iya, harus. Nah, itu di masa seperti itu bagi kita untuk berbicara terbuka, terus kemudian mengkritisi suatu kebijakan, gitu kan? Itu bukan hal yang tabu, gitu ya. Jadi beda sama sekarang. Oh, beda. Sekarang terkesan kayaknya takut gitu loh untuk mengekspresikan apa yang mau mereka ketahui. Iya, iya. Mereka lebih senang ngomong di belakang gitu loh. Dibanding harus orasi, Makanya harus langsung diskusi. gitu ya. Iya. Diskusi bareng dengan pemangku yang punya kebijakan, Iya, decision maker gitu kan. Kan jadi sebenarnya itu lebih bagus ya. Benar nggak menurut Mas Iya, Imam? Ya kan iya. daripada kita ngomong di belakang, Iya, gitu nggak kan? ada solusi. Solusi nggak ada, kemudian hambatan, kemudian yang mereka hadapi juga nggak selesai, gitu kan? Masalah yang mereka hadapi nggak selesai. Lebih baik kan terbuka, transparan. Iya, atau mungkin gini Bu, maksudnya anak-anak yang sekarang nggak mau berbuat hal itu karena nggak ada platformnya. Artinya nggak ada yang menyediakan ruang tempat dan waktunya. public spare-nya, gitu ya? Mungkin ya, salah Nah. satunya itu dan kekhawatiran mereka juga lebih takut ya dibanding yang era-era zaman ibu. Artinya mereka kalau gue buat kayak begini ntar gue bakal diapain nih. Ya. Mungkin ya ada kekhawatiran seperti itu. Ya. Gimana Bu? Ketakutan itu saya lihat sih, ya kalau mereka berani vokal gitu kan, vokal dalam artian positif ya, Iya. bukan asbun ya, bukan artian yang destruktif gitu. Iya. Mereka merasa takut misalnya nilainya digencet lah nanti, Iya. gitu kan, Iya. terus nanti UKM-nya atau ormawanya dikurangin lah budgetingnya, Iya. gitu kan, diperlakukan berbeda lah dari UKM yang lain. Saya lihat kekhawatiran itu ada. Iya. Makanya kan solusinya ya sama-sama bicaranya gitu kan dalam rangka menuju perbaikan gitu loh, perbaikan bersama dan jangan ada negative thinking gitu kan. Iya, iya. Istilah dalam Islaminya kan tabayun. Iya. Ya kan? Kalau kita ngomongnya di belakang itu kan kita negative thinking rata-rata. Ya kan? Mana nih kok padahal anggaran sekian banyak gitu kan? Iya. Buat kegiatan mahasiswa tapi kok ya turun hanya segini gitu kan, kok kesannya seperti nggak ada support full ya, support system dari kampus mana nih, kok setiap kita mau bikin event-event aktivitas proker kok kayaknya kan nggak disupport full gitu, kita harus tetap berjibaku cari sponsor lah gitu ya.
terus cari-cari dana lain lah, Iya. gitu kan, sampai ada satu hal yang akhirnya mereka istilahnya harus ngamen. Apa? Ngamen. Oh, ngamen ya. Ngamen di pinggir-pinggir jalan, Iya. gitu kan. Saya bilang, jangan ngamen, kamu kan makhluk intelektual, ya enggak? Iya. Intelektual nggak pantas lah ngamen, ya kan? Buat menyelenggarakan satu event lebih terhormat ya kamu danus, bener Iya. nggak? Jualan, ya kan? Oke, jualan, jual sebuah produk atau kamu kerjasama, gitu kan? Iya. Nanti profitnya buat event kamu, gitu kan? Atau ya terus berjibaku cari sponsor dari link-link yang kamu punya, gitu kan? Walaupun memang tantangannya sekarang lebih sulit gitu ya. Cuman dulu juga kan sulit ya. Iya. Era kita juga sulit kan sama. Bener. Ya kan? Banget. Ya kan? Apalagi dulu kita pas tahun 97 itu pas lagi, kalau saya ngerasain lagi kita lagi down-downnya Iya. kan. Ekonomi Indonesia itu Krismon. lagi krismon bener Iya. kan? Ya kan? Tapi aktivitas mahasiswa tuh nggak berhenti gitu loh Iya. saat itu, dan kita tetap fight gitu loh. Dan itu yang saya kurang lihat di mahasiswa yang sekarang. Karena in general ya, maksudnya In general, hampir semua ini ya, semua sektor mungkin mungkin Gen Z-nya seperti itu, pembentukan karakternya. kalau saya lihat seperti itu. Ada sih yang semangat ada, tapi majority seperti itu. Karena menurut Ibu asupan medianya, artinya apa yang mereka tonton seperti itu, yang mereka menyebabkan perubahan perilaku, karakter dan lain-lainnya. Ya, media salah satu hal yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka berubah sikap, pandangan, cara mereka melihat dunia, ya kan? Iya. Kan apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, itulah duniamu, Iya. ya kan? Dan itu mempengaruhi nanti bagaimana kamu berpikir, kamu bertindak, ya kan? Dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, melihat dunia ini seperti apa. Gitu Berarti kan ada pergeseran nilai. Ya, betul. Bicara pergeseran nilai, terkadang kita nggak bisa samain nih era kita Iya, dengan era yang betul. sekarang dan era yang akan datang. Artinya Iya. perbedaan zaman. Adaptasi yang gimana yang menurut Ibu? Oke, ini kayaknya cocok nih buat era sekarang. Karena kalau kita paksakan era kita sekarang, kita adaptasikan ke era yang dulu, itu kan sulit. Begitu juga dengan sebaliknya ya kan. Kita bukan hidup di masa lampau, kita hidup di masa sekarang. Gitu. Jadi formulasinya gimana sih? Maksudnya biar era sekarang, tapi semangat perjuangan era dulu. Kayak gitu. Kalau saya sih ngelihatnya gini ya, kalau untuk basic karakter itu harusnya tetap sama sih Mas Imam, walaupun zaman berganti. Iya, Seperti basic. halnya dibilang Khalil Gibran, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, Iya, gitu kan? iya, benar. Tapi kan basic fondasinya sama, ya kan? Dari mulai akhlak, ya kan? Iya. Akhlak yang baik, gitu kan? Iya. Kejujuran, terus kepedulian bersama, Jadi semangat fondasinya tetap teamwork, ya. iya. Fondasi inti ya. Ya kan, teamwork bersama. Jangan ini kita ngeliat kerjanya aja, jadi cara kerjanya aja. Kalau dulu kita kan kerja benar-benar teamwork gitu ya. Iya. Derita lo, derita gue gitu loh, bukan DL, derita lo, gitu kan. Atau kerjanya cuma 4L, lo lagi. Iya. Kalau kita kan enggak, dulu benar-benar teamwork. Lu udah sampai mana? Apa hambatan lo? Yuk kita bantu gitu Iya. kan. Jadi saling care, saling peduli gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh saya lihat dari yang tugas kelas aja gitu kan. Ya yang aktif-aktif, yang peduli gitu kan. Bener nggak? Mas Imam Iya. kan juga dosen nih di sini, Iya, ya kan? betul. Kelihatan kan mana yang Kelihatan. benar-benar dia punya fighting jiwa, Mana yang jiwa cuma berjuangnya, mana ikut-ikutan cuma aja. ikutan aja, mana yang ikut aja, let it Iya. flow aja, Iya. gitu kan? Intinya mah kita sebagai dosen tahu kan 4L ya, lo lagi Iya. yang kerja, cuma kita nggak ini aja, gitu kan? Cuma Iya. selalu nekenin. Pokoknya kalau teamworknya nggak jalan, berarti ya udah nilai kelompoknya jelek, nanti nilai individunya apa lagi, ya kan? Iya. Ya kan, kita selalu nekenin gitu. Nah itu, kalau teamwork itu kan dari dulu sebenarnya memang udah jadi basic value, bener nggak? Iya. Kejujuran jadi basic value, ya kan? Akhlak yang baik, gitu kan? Menghargai. Oke, kita debat-debat nih, ada konflik, gitu kan? Biasa Iya. kan dari dulu ya. Tapi setelah itu kan peace lagi kan, damai lagi, enak lagi. Nggak pakai baper-baperan. Kalau sekarang, sekarang kan baper-baperan. Coklat. Terima Satu kasih. kameramen. Satu lagi kameramen dari sana. Kasih Mas. Kalau anak Bu, sekarang, silakan Bu. Iya, makasih. Kalau anak sekarang tuh bapernya agak lama gitu ya. Iya, benar. Terus nanti dia nggak ikut lagi di ormawanya, gitu kan, nggak muncul. Berarti gitu itu PR kan. siapa Bu kalau kira-kira kalau kayak gitu? Kalau dalam lingkup kampus PR-nya si dosen nggak? Atau
fakultas atau universitas. Ya PR bersama lah kalau menurut saya mah. PR bersama ya. Karena bertentangan juga dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat ya. Iya. Artinya Kita harus ngambil peran lah, ya kan? Nah, yang namanya karakter building itu kan bukan cuma tugasnya dosen kok, gitu kan? Bukan hanya tugas orang tua di rumah, atau bukan hanya tugasnya dosen agama, gitu kan? Iya. Atau tugasnya pembentuk karakter building. Sampai di sini MP kalau dulu mata kuliah apa dulu tuh? Kalau kita tuh apa MP? PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Oh, Nah, iya, sekarang iya. udah nggak ada kan? Nggak ada. Apa di sini Pancasila kewiraan kalau zaman mahasiswa gitu ya. Kan bukan cuma tugas mereka gitu kan. Ya, kita lah semua. Dari mulai yang kalau misalnya sering interaksi sama mahasiswa, ya kan? Pembina, ya kan? Pembina Ormawa, alumni-alumni, Iya. ya kan? Kasih suntikan-suntikan yang positif gitu loh, ya kan? Biar mereka jadi seperti yang kita inginkan, staff yang dulu, staff stronger gitu, seperti yang zamannya kita dulu gitu. Kalau soal ide mereka lebih ini lah ya. Kalau ide oke lah, mereka sesuai dengan zamannya, gitu kan. Dan untuk dengan IA gitu kan, artificial intelligence oke lah, mereka oke banget gitu. Cepat mereka adaptasinya gitu. Cuman untuk jiwanya sendiri itu kadang ya harus kita geret-geret, harus kita semangatin gitu kan, lama banget kan panasnya. Iya. Berarti yang harus adaptif siapa, Bu? Kita atau mereka? Ya dua-duanya lah. Dua-duanya ya. Nggak Saling mungkin support kita ya. nggak mungkin kita doang ya kan, istilahnya ilmu komunikasi kan, Iya. dua-duanya harus jalan kan, Iya, dua arah. dua arah kan gitu. Two way communication, two way action. Dan kadang-kadang gini Feedback. Bu, permasalahannya kita udah punya ide oke, infrastruktur kita oke, Gen Z nih udah kompak, tapi balik lagi terpengaruh sama kebijakan-kebijakan yang mereka bilang nggak mensupport, nggak mendukung. Iya. Berarti yang harus disalahkan siapa? Merekanya yang kurang kreatif atau kebijakannya yang memang nggak mendukung kayak gitu Bu. Kalau saya sih dua-duanya harus mengaca lah, ya kan? Dari pihak pembuat kebijakan, maulah harusnya mendengar isi suara dari mereka, gitu kan? Iya. Jangan antipati, Iya. jangan belum apa-apa sudah negatif thinking, gitu kan? Oh, ngapain nih mahasiswa nih mau ketemu saya nih, gitu kan? Oh, mau protes ya, mau demo ya? Kan kadang dari pemangku kebijakan juga nggak mau nemuin langsung, gitu kan? Iya. Terus kalaupun sudah menemukan ya sudah defense karena dia berpikirnya sudah negatif, mau demo nih, mau protes nih, mau apa nih. Karena kan kalau yang ngakunya kita di atmosfer demokrasi ya harusnya fine-fine aja sih, Iya, ya kan? iya. Diskusi, ya kan? Public spare itu harusnya ada di mana saja gitu. Ya sebenarnya untuk acara, event ataupun program-program ngobrol kayak gini diskusi Iya. perlu diperbanyak ya. Harus. Maksudnya di luar dari kelas kita ngajar. Karena kalau kelas kita Bener. ngajar kan sudah terstruktur materi-materinya. Iya. Tapi kadang mahasiswa itu lebih nyaman, misalkan kalau saya di fotografi, mereka lebih nyaman saat Di praktek. luar, ya Di kan? luar, interaksinya lebih oke dan Iya. hasilnya juga lebih memuaskan Bener. dibanding saya yang harus ngajar depan kelas kayak gitu. Iya, Berarti perlu ya kayak gini-gini ya. bener, Media-media ataupun wadah ataupun activity yang seperti ini. perlu. Makanya kalau misalnya saya di mata kuliah saya kan juga praktek ya. Iya. Ya, misalnya retorika public speaking, kemudian manajemen event dan publikasi. Iya. Justru kita banyak sering ngobrolnya, terbukanya justru pas lagi di lapangannya itu, pas prakteknya itu gitu kan, ketemu nih langsung. Gitu kan, sama permasalahan-permasalahan yang nggak tercover ketika hanya ketemu di Zoom meeting class, Iya. gitu kan. Dan memang proses belajar Zoom meeting class bagi saya sih kurang efektif ya, nggak tahu kalau bagi Mas Apalagi Imam. saya fotografi. Lebih baik mereka nonton YouTube. Iya kan? Iya, guru-gurunya lebih canggih malah ya kan? lebih canggih, lebih pintar, Iya kan? mereka nonton Dengan YouTube infrastruktur bisa. yang disupport ya kan? Iya. Iya, makanya. Makanya kalau saya sih lebih senang sebenarnya proses belajar mengajar kita tuh ya lebih senangnya ya tatap muka loh. Gitu kan? Iya, ngobrol kayak gini silaturahmi bisa terjaga. Iya. Dan saya masih ingat kok waktu Ibu Mary merekomendasikan saya di Di Kemenkes kementerian ya, untuk Kementerian jadi Kesehatan untuk jadi pembicara, pembicara, ya iya. kan, sampai akhirnya beberapa kali jadi konsultan mereka ya kan, Iya. hasil dari Bu Mary. Ngomong-ngomong kenapa Ibu rekomendasiin saya? Iya kan karena lihat track record kan, Iya. track record ya kan sesuai dengan kebutuhan yang mereka mau gitu kan. Oke, mereka minta narasumber yang bisa bicara masalah ini. Oh, oke.
Pertama kali yang ada di benak saya adalah oke, berarti ini orang harus pertama kali harus punya kredibilitas sebagai clean person gitu ya. Ya, maksudnya clean apa nih? Jujur. Oh, itu. Ya kan, ya. dasarnya orang dikatakan bersih dia kan adalah Ya. jujur dulu. Kalau jujur kan biasanya tidak terlibat dengan hal-hal yang negatif Iya, gitu betul. kan. Kemudian yang kedua, oke, setelah dia clean, oke, dia punya kredibilitas, kompeten sesuai dengan yang diinginkan oleh Kemenkes gitu kan. Iya. Ya langsung tuh di top of mind saya ya Siapa? Mas Urutan pertama. Imam gitu Apa satu-satunya? kan. Enggak sih, ada sih. Ada. Beberapa nama Oh. ada gitu kan. Tapi top of mind-nya saya ya. Ya. Pertama, ya. Alhamdulillah, artinya ya pengalaman saya di kampus, di luar, saya bilangnya di sana ngamen. Iya. Ya kan, kegiatan-kegiatan, dan memang banyak terbukanya di sana. Artinya di luar, apa yang Iya. saya dapat di kampus, saya sekolah fotografi, saya aplikasiin di luar dan berguna semua. Benar. Dan kita juga jadi bisa melihat apa ya? Melihat medan, Benar. melihat lapangan kayak gimana. Karena apa yang kita ajarin di kampus dengan di luar tuh berbeda. Betul. Ya kan, beda kita harus tahu banget, audiensnya siapa, ya ya kan, kebutuhannya mereka apa. Betul. Dan itu butuh untuk para mahasiswa yang baru lulus ataupun alumni-alumni yang lain, memang butuh apa ya, pengalaman yang seperti itu ya, Iya. supaya bisa melihat mereka, oh ternyata begini. Pengetahuan itu ternyata luas. Apalagi Sangat jangan luas. sampai nanti kalau kita ada berbicara dengan kebijakan kita sampai anti kritik. Benar, jangan sampai anti kritik lah. Kalau udah anti kritik berarti kita nggak open minded kan. Iya. Dan Benar perubahan kan? itu bisa terjadi Karena kalau kita open minded gitu selama kan. kita anti kritik, berarti kita jalan di tempat. Benar. Ya kan? Apalagi kalau istilah anak sekarang tuh kena mental, baper, Nggak move gitu on. kan, nggak move on, gitu Iya, kan. iya, iya. Baru dikritik sedikit, aduh I'm depressed, gitu kan. Iya, iya. Ya kan? Benar. Ya mental kayak gitu tuh nggak kena gitu loh. Ya kan? Ketika nanti dia terjun ke masyarakat gitu kan, dia mulai mempraktekkan ilmunya, ketemu dengan yang baru. Kalau dosen-dosen baru galak sedikit mereka udah baperan, Iya. teman-temannya di Ormawa baru konflik dikit mereka udah baperan, lah gimana Iya. nanti mereka mau kerja gitu kan? Iya. Ya. Karena di real life itu kita kan banyak ketemu banyak konflik dan orang yang dalam tanda kutip lebih jahat, Iya. lebih sadis gitu kan, dari dosen-dosen kita, dari para pemangku kebijakan di kampus, dari para teman-teman kita di Ormawa gitu kan. Iya, benar. Kalau kitanya udah lembek di kampus aja udah lembek gitu Gimana kan, ntar? nggak tough, gimana ntar di masyarakat Iya. gitu kan. Benar-benar. Gimana bisa survive gitu, gimana mau jadi kayak seorang Mas Imam gitu. Saya masih nangis kok, Bu. Iya, memang karakter ya penting sih memang. Karakter mental memang poin utama ya. Poin utama. Kalau yang lain-lainnya mungkin bisa mengikuti ya, maksudnya Bisa. skill, knowledge masih kita sambil learning by Bisa, doing ya. iya. Tapi kalau pondasi sama mental, ya harus kita tanam sejak dini berarti ya. Attitude itu utama. Etika. Dan Ya. itu kita bisa dapat sebenarnya di mana sih, Bu? Kalau kita di kampus, ya kalau kita nggak organisasi, kadang ya kita nggak dapat hal itu. Nggak dapat. Ya awal pertama kali makhluk itu bersentuhan kan memang kan awalnya dari pendidikan di rumah ya. Ya. Pembentukan karakter pertama kan ibu, ya kan, ibu adalah madrasah pertama, gitu Iya. kan. Tapi kan setelah itu, setelah dia mulai sekolah, mulai berinteraksi dengan manusia lain, gitu kan, di organisasi yang di luar rumahnya, di kampus. Nah disitulah dia ditempa kan, ya kan, yang membentuk karakter dia. Makanya kan kita dulu kan istilahnya dibilang, lu tuh jangan kuliah doang gitu kan. Iya. Nggak boleh cuman kunang-kunang gitu Iya. kan. Kalaupun jadi aktivis lu jangan kerjanya kura-kura aja, kuliah rapat Iya. gitu kan. Ya lu harus combine semua gitu ya kan. Istilahnya udah kuliah kelar, aktivis jalan gitu kan. Itu yang Tapi kayaknya kita nggak ini ya. nambah Pengetahuan. knowledge juga Iya. iya, skill juga iya gitu kan. Gimana Iya. tuh manajemen time-nya gitu kan. Dan kita kayaknya udah jarang ngeliat kayak gitu ya. Oh, Lihat jangan. mahasiswa-mahasiswa yang kayak gitu ya. Maksudnya Iya. lengkap kayak begitu. Akademisnya bagus, maksudnya lulus kuliahnya on time, Iya. organisasinya jalan, kritisnya juga oke. Iya. Ya, kayak susah ya kayak sekarang Susah lihat sekarang. paket lengkap kayak gitu ya. Susah. Tapi menurut Ibu nih paling penting nilai akademis atau Mhm. aktif organisasi. Aktif organisasi. Kenapa, Bu? Karena kalau dia aktif organisasi,
Ya kan, pada dasarnya dia akan banyak belajar soft skill yang nggak dia dapat kalau dia cuman belajar tok. Oke, I see. Ya kan, akademik tinggi kan berarti kan belajar tok gitu kan. Banyak orang yang mahasiswa saya gitu yang akademiknya tinggi, Iya. tapi ternyata Terus di sering satu jatuh Bu sisi biasanya Bu. Karena kan nilainya ini kan bagus semua kan. Iya. Anaknya jatuh tuh. Semua tuh. Iya kan? Nggak ada B-nya, nggak ada kurang D-nya. gitu kan, kadang dia sosialisasinya kurang sama temen gitu kan, terus kadang dia soft skillnya, misalnya soft skill kayak konflik manajemen, dapatnya di mana? Kan di Ormawa, Iya, organisasi, Iya, ya kan? lebih banyak di organisasi. Mempelajari karakter tiap-tiap orang, dapatnya dari mana? Organisasi, ya kan? Nanti kalau kita berada di lingkungan kampus kayak begini seharusnya ngedukung ya. Ngedukung, Untuk aktivitas keorganisasian ya. Iya, dan Maksudnya pemangku dari kebijakan tingkat juga. universitas, fakultas. Pemangku kebijakan juga jangan alergi kalau ketemu sama yang vokal-vokal, Iya, ya kan, semua dengan yang masukan. kritis-kritis, Benar, karena gitu kan? saya berpikir ya, saya juga dulu aktif kan di organisasi. UKM-nya, Ormawaya, himpunan peminatan Divikom iya. Iya. Artinya saya bisa banyak melihat setiap kegiatan yang kita adain itu kan bawa nama kampus. Betul. Bukan bawa atas nama pribadi. Iya, betul. Saat kita melakukan aktivitas event berhasil tuh yang dipandang kampus. Kampusnya. Bukan ketuanya dia ya, bukan, Iya, tapi atas bukan. nama kampusnya, Kampusnya. fakultasnya, iya kan? Kita mempiarkan lembaga walaupun kita bukan PR-nya Usahid, Iya, ya kan? secara nggak langsung gitu ya. Iya. Tapi kadang sekarang banyak lupa. Waktu saya dulu ikut pertukaran pemuda Pelajar. ke luar negeri, ya kan, ke Jepang, ke Kanada, ke Turki, Bawa nama kampus. otomatis saya nggak bawa nama saya pribadi. Iya. Yang saya gaungkan itu ya adalah nama Usahidnya, Iya. gitu kan? Iya benar. Iya. Itu benang merahnya sih memang. Benang ya. merahnya. Ya, apa yang kita bawa, ya kita nggak bawa nama personal ya. Nggak bawa no personal, makanya kan itu, makanya saya selalu bilang sama teman-teman yang di kelas PR gitu kan, Iya. kalian adalah seyogianya sudah jadi PR minimal untuk diri sendiri, PR untuk diri sendiri, PR untuk keluarga, Iya. PR untuk lembaga kalian nih, alma mater kalian, Iya. PR Usahid, dan Iya. ketika kalian ke luar negeri, entah itu ke Singapura kayak ke Malaysia kan, Iya. yang terdekat dari kita walaupun sekedar untuk shopping, kalian ingat loh, kalian udah jadi PR-nya Indonesia Iya loh. benar. Nggak bisa sembarangan kalian bersikap berkata. Iya. Ketika kalian ngeludah aja sembarangan, yang nanti yang jelek namanya siapa? Iya. Orang mana tuh? Orang Indonesia. Iya. Nggak suka ngantri siapa yang jelek? Indonesia. Iya. Gitu. Jadi PR minded, PR manner, kalau dalam bahasa agama akhlakul karimah, gitu ya. Iya, iya. Ya itu sudah harus ditanamkan, gitu. Iya. Jadi jangan belajar itu, kuliah itu, jangan cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, kalau di Zoom meeting kan susah ya kita ya. Iya, kadang off cam mereka tidur. Nah, off cam kita panggilin, halo Atau misalnya, tidur. Atau tidur. imam, nggak nyaut, Iya. ya kan? Wah, ini Zoomnya ditinggal nih berarti Iya, nih. bukan berarti kita nggak melek digital atau perkembangan Iya. ya. Tapi apa yang kita alami ya kenyataan seperti itu Benar. kebanyakan. Tapi beberapa mahasiswa juga bilang seperti itu juga, bu, artinya mereka kurang interest ataupun kurang nyaman ilmunya dengan pakai teknologi yang sekarang, maksudnya Zoom Iya. meeting. Mereka lebih pengennya interaksi secara tatap Benar. muka kayak gitu. Iya. Dan itu sebenarnya perlu kajian lebih lanjut, tapi berdasarkan mayoritas jawabnya seperti itu. Iya, benar. Kalau kita udah tahu mayoritas, harusnya kita harus lebih banyak ketemu offline, Iya. tatap muka. Betul. Kalau mau indeks prestasi kita sama-sama meningkat, artinya Iya. sih dosennya bisa menyampaikan pesan secara oke, si mahasiswanya juga bisa menerima. Iya, Iya kan? proses belajarnya menjadi lebih efektif kan? Iya, mayoritas sih saya tanya seperti itu. Mereka kurang nyaman dengan, ya mungkin kan efek pandemi ya. Yang sebelumnya itu. Efek pandemi kan udah lewat. Iya, iya. Sekarang efek apa coba? Efek rumah kaca. seru. Bu, nanti next kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap, Ya, siap. yang ngobrol Oke. kayak gini. Ngobdul kalau kata Pak Nandang. Ngopi ngalor ngidul. Ya. Semoga sih ini nggak jadi omongan kosong ya. Iya. Semoga ini bisa menginspirasi, memotivasi dari setiap apa yang kita katakan itu kan nanti kan diminta pertanggungjawaban ya sama Allah. Iya, benar. Ya kan? Benar. Apa yang kita keluarkan itu harus bisa bermakna, bermanfaat buat si pendengar, si penonton di sana gitu. Benar. Kita bukan untuk mencari siapa kambing hitam, mencari pihak-pihak yang bersalah, tidak, tapi
kita sih maunya di sini bicara bisa memotivasi gitu ya. Iya, benar. Bisa memotivasi, bisa menginspirasi. Tidak juga ketika saya tadi bicara untuk memblaming atau Iya. menjudging, no. Iya. Justru saya ingin memicu gitu loh, Trigger. melecut gitu loh, tiger gitu kan. Trigger, ya. Ayo lo bangkit gitu loh. Iya, Tantangan di kampus tuh belum apa-apa. Ketika nanti kamu ke Dunia dunia kerja. masyarakat, oh itu tantangannya akan lebih Lebih hebat lagi. hebat lagi, lebih kejam lagi. Kan kamu ketemu banyak beragam orang yang lebih jutek lah, Iya. galak lah, disiplin lah, Iya. apalah menurut kalian, Iya. ribet lah, gitu kan? Benar-benar. Harus lebih kuat dari sekarang. Iya, iya. Jadi face it gitu, hadapi itu, jangan lemah, Iya, iya. jangan belum apa-apa udah baper. Iya, benar. Siap, Iya. Ibu. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Sama-sama, sukses selalu. Sehat Ya. walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Waalaikumsalam warahmatullahi episode wabarakatuh. berikutnya di Ngobdul, ngopi ngalor ngidul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.